Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nur Rafiza. Di sini saya akan membahas mengenai training need analyze. Jadi training need analyze adalah serangkaian kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengidentifikasi masalah yang timbul dalam sebuah perusahaan atau tempat kerja. Selain itu, training ini juga berguna untuk menentukan apakah pelatihan yang sudah dilakukan itu sudah sesuai atau belum sama apa yang diperlukan, begitu. Dalam melakukan training ini ada 8 langkah. Yang pertama yaitu melakukan klarifikasi terhadap masalah kinerja. Jadi training ini dimulai dengan adanya sebuah keluhan. Nah, keluhan ini juga dapat menjadi pemicu untuk mendalami masalah yang dikeluhkan. Selain itu juga dapat mendeskripsikan masalah dan juga menetapkan solusi yang tepat yang untuk diterapkan, begitu. Nah, langkah kedua yaitu mencermati kesenjangan kinerja atau gap. Masalah kinerja ini biasanya digambarkan dengan dalam bentuk kesenjangan antara kinerja ideal dan kinerja aktual, begitu. Jadi kinerja idealnya seperti apa, namun kenyataannya seperti apa kan. Nah, selanjutnya yaitu membuat rencana pengumpulan data. Jadi dalam membuat rencana pengumpulan data ini ada beberapa teknik atau metode yang dapat dilakukan, yaitu survei, wawancara, observasi. Nah, langkah selanjutnya yaitu menerapkan metode untuk mengumpulkan data, menetapkan metode untuk mengumpulkan data. Nah, jadi ada beberapa metode, ada 5 metode yang dapat digunakan, yaitu observasi, wawancara, survei, analisis dokumen, dan analisis kesulitan. Langkah selanjutnya yaitu menentukan responden. Jadi, training officer itu perlu menentukan siapa aja yang dapat dilibatkan dalam pengambilan data ini. Nah, langkah selanjutnya yaitu menyusun instrumen dan melakukan pengumpulan data. Jadi, dalam mendeskripsikan data secara akurat itu diperlukan instrumen-instrumen untuk mengumpulkan data. Nah, instrumen-instrumen itu bisa dengan checklist, skala nilai, sama wawancara. Nah, langkah selanjutnya yaitu melakukan analisis data. Jadi dari data yang diperoleh nih, itu dikelompok-kelompokkan agar dapat melihat kecenderungan masalah yang timbul dalam sebuah perusahaan, begitu. Langkah terakhir yaitu membuat laporan training need analyze. Nah, menyusun laporan itu bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang masalah kinerja dalam sebuah perusahaan. Jadi pelaksanaan TNA ini berakhir dengan pemilihan solusi yang tepat, begitu. Dan laporan TNA ini mencakup beberapa hal, yaitu latar belakang, tujuan, metode, responden, sama kesimpulan dan hasil analisis. Nah, terkait masalah kinerja, itu ada beberapa faktor yang sering terjadi dalam sebuah perusahaan. Itu ada 2 faktor ya, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya yaitu kurangnya semangat dan motivasi kerja karyawan gitu. Yang kedua itu tidak adanya kedisiplinan dalam melakukan pekerjaan, dan yang terakhir yaitu kurangnya kepuasan dalam bekerja. Nah, jadi kalau untuk kepuasan dalam bekerja ini merupakan poin tersendiri ya bagi karyawan untuk menunjang dan mengangkat prestasi dan citra selain dari diri sendiri juga untuk perusahaan, begitu. Nah, dan faktor eksternalnya yaitu gaya dan sikap dari pemimpin. Nah, yang kedua lingkungan yang berada di dalam tempat kerja, dan yang terakhir yaitu kompensasi dan juga pengelolaan manajemen yang ada dalam perusahaan. Nah, dalam menetapkan solusi itu kita perlu menentukan masalah apa yang timbul dalam sebuah perusahaan, baru kita ya seperti tadi ya, kita melakukan langkah-langkah itu, baru kita dapat menyimpulkan solusi apa yang dapat dilakukan, begitu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.